Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel HD Edukasi. Terima kasih dulu pertama buat masyarakat yang sudah subscribe, yang sudah percaya juga dengan HD Edukasi, dengan sharing-sharing eksklusif di sesi program eksklusif sharing bareng HD Edukasi. Dan yang kedua, terima kasih buat kameramen cilik di belakang, sudah bantu-bantu untuk record dan kita bisa ngobrol bareng di sini. Dan nggak lupa juga buat teman-teman resep sehat alami yang masih stay di sana, dan alhamdulillah sekarang sudah bertambah pesertanya atau anggotanya, kurang lebih sekitar 32.000 sekian ya, mungkin hampir 32.700 orang. Dan di Telegram, di WA juga sudah lebih dari 200-an orang ya. Terima kasih atas supportnya, atas kesetiaannya untuk membersamai kami di sana. Terima kasih buat foundernya juga pastinya ya, sudah memberikan ruang buat saya khususnya bisa sharing-sharing bareng di sana. Oke, kita lanjut ya ke sesi sharing obrolan terkait tentang tahapan refleksi dan pengobatan untuk hasil yang maksimal. Kemarin kita sudah membahas minimalnya ada 3 sesi, terus pengobatan juga ada 2 kategori, yaitu kategori dari diri sendiri dan ada juga acuan atau tepatnya ini ya, dorongan ya dari eksternal atau dari orang lain. Nah, di kali ini kita akan menjelaskan kenapa sih refleksi itu bisa dianggap untuk efektif ya, untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Yang pertama begini, yang ingin saya sampaikan adalah kita itu setiap pengobatan, metode apapun itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mempunyai efektifnya masing-masing. Dan refleksi ini yang saya tahu dia nggak mengeluarkan sensasi-sensasi seperti misalnya darah yang keluar berlebihan misalnya ya, atau bisa juga misalnya pusing atau dampak-dampak yang lain seperti jadi lebih sering ngantuk dan lain-lain. Dan refleksi ini lebih cenderung biasa, dia lebih cenderung memberikan relaksasi, rasa nyaman, dan tidur kita atau istirahat kita di malam hari itu lebih berkualitas. Tentu berkualitas ini harus dibarengi dengan pola tidur yang sehat, misalnya 2 jam sebelum tidur itu nggak menggunakan smartphone, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menguras pikiran, dan intinya adalah relax. Dan apakah refleksi ini atau metode refleksi atau pemijatan pada titik-titik terapi zona meridian ini bisa mengatasi gangguan-gangguan kesehatan pada organ dalam? Jawabannya bisa, karena di sini juga ada titik-titik yang mengacu atau mengarah ke aliran darah yang lebih dekat kepada organ-organ tersebut. Dan kalau di ilmu refleksi atau ilmu terapi zona meridian itu ada nama-namanya, dan di sana ada titik-titik yang mengarah atau titik-titik yang disebut titik untuk mengarah ke lambung. Nah, kita contohkan ya. Misalnya di sini di ruas pertama di kaki
lurus jempol nih. Nah ini kan jempol, ini ruas ya, ini ruas, ini juga ruas. Nah ini ruas pertama, sepanjang 4 titik ini, nah 4 jari ini itu ada titik yang namanya usus besar, ada lambung, ada pankreas ya. Di situ ke bawah itu ada saluran kencing, dan geser ke arah sini. Nah ini ada namanya otot lambung atau topi lambung atau solar plexus istilahnya. Jadi titik-titik yang menuju ke sana itu ada. Nah apakah efektif? Untuk efektif ini yang saya bilang ini berkaitan dengan video yang berikutnya, sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa nyimak video yang sebelumnya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dua arah supaya hasilnya maksimal. Dua arah itu artinya ya terapis misalnya sebagai orang yang membantu, kemudian pasien atau orang-orang yang memang sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi keduanya harus melakukan komunikasi, harus melakukan sesi pendekatan dan mencari formulasi yang tepat. Jadi titik-titik ini bisa membantu, titik-titik refleksi ini. Yang nggak bisa membantu itu bagaimana? Misalnya sudah sesak nafas parah, itu kan butuh bantuan oksigen tuh. Nah itu nggak bisa. Orang sakaratul maut itu nggak bisa. Apapun metodenya saya pikir kalau sudah mendekat ke situ nggak bisa. Tapi kalau ini sifatnya baru gejala-gejala jantung yang misalnya baru pasang cincin untuk supaya mengurangi rasa sakitnya ataupun supaya menyembuhkan dari gangguan-gangguan jantungnya, dengan refleksi dan dikolaborasikan dengan obat-obatan ataupun pengobatan yang lainnya, insya Allah bisa membantu ya. Clear ya. Jadi refleksi sebenarnya bisa membantu, yang penting ada tahapan-tahapannya yang harus dipenuhi, ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas dari video ini, nanti bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa tanya juga di email, di WA admin ya gitu. Mungkin seperti itu. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.